Selamat siang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan mulai webinar After Lunch kita, seri yang ke-9. Tapi sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk kami boleh bersama-sama belajar melalui webinar After Lunch seri yang ke-9. Kiranya Tuhan memimpin acara kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh belajar bersama dan saling berbagi, untuk kami bisa memperlengkapi anak didik kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh acara kami ke dalam anugerah Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai acara kita dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di dalam webinar After Lunch. After Lunch adalah satu seri atau acara-acara yang diprakarsai oleh ACSI bekerjasama dengan alumni program CEC dan juga didukung oleh toko buku online dari ACSI yaitu Kairos Store. Nah, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu dari kepala sekolah, ada yang dari wakil kepala sekolah, juga ada Bapak Ibu pengawas dari Kemenak, Bapak Ibu dosen, penginjil, Bapak Ibu dari tim kurikulum sekolah, Bapak Ibu guru, dan pemerhati pendidikan. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Ada yang berasal dari Kupang ya, Kota Kupang, ada yang dari Pontianak, dari Batam. Selamat datang Bapak Ibu. Juga ada yang dari Bekasi, Tangerang, Cikarang, Jakarta. Terima kasih semua sudah hadir. Dari Bandung, dari Purwodadi, dari Jember, dari Malang, dan dari Surabaya. Selamat datang juga perwakilan dari Filia Sofia, dari KGS, dari Torsina, dari Bina Kasih. Selamat bergabung di dalam acara kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan pada hari ini ya. Nah, melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kita semua ini belajar ya Bapak Ibu, saling berbagi. Bapak Ibu juga dapat sharing bersama, bertanya untuk memperdalam materi. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk mempersiapkan. Kemudian kita akan membahas satu topik yang penting, yaitu urgensi dari backward design di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Dan juga penerapan TPEK di dalam kurikulum Merdeka. Kiranya melalui materi ini kita akan terus diperlengkapi untuk memasuki materi-materi yang penting bagi persiapan kita untuk mengajar anak didik kita di masa-masa pandemi ini ya. Rundown kita, acara kita adalah sebagai berikut. Ada opening prayer, kita sudah melaluinya, dan juga welcome dan announcement. Setelah ini kita akan mendengarkan SCSI update dari Ibu Erlita. Kemudian kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Erna. Dan sesi yang kedua oleh Ibu Indraini. Setelah itu ada pengumuman dari Publishing Promotion. Dan kita akan berdiskusi bersama melalui Q&A. Kemudian penutup, seri penutup, yaitu kita akan ada foto bersama, door prize, dan kita akan berdoa. Ya, ini adalah rangkaian acara kita pada hari ini, dan kami sangat membutuhkan masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu, kami menyediakan form evaluasi Bapak Ibu ya. Akan ada di tautan acsi.id/eval after lunch. Sertifikat untuk seminar ini akan diberikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dan mengikuti dari awal hingga akhir, serta mengisi ya Bapak Ibu, mengisi link evaluasi yang ada di linknya ada di sini ya Bapak.
acsi.id.eval after lunch. Batas akhir pengisiannya adalah pada tanggal 30 Maret, jadi besok terakhir. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi supaya sertifikat dapat dikirimkan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Sekarang kita akan mendengarkan update dari ACSI yang akan dibawakan oleh Ibu Erlita. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ben. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali akhirnya di tahun ini After Lunch bisa ada lagi ya. Biasanya kami di bulan-bulan Februari kami sudah ada, tapi tahun ini memang kami sedikit terlambat mulainya. Kami mulai di bulan Maret. Tapi saya pikir nggak apa-apa ya. Yang penting kan ada ya, supaya saya bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu semuanya. Oke, saya akan masuk pada pengumuman yang pertama, yaitu jadwal untuk next after lunch. Nah, waktu lalu saya udah sempat di WA orang nih, di WA peserta yang cukup setia ngikutin after lunch. Tanya, Miss, after lunch-nya kapan? Gitu ya. Nah, ini saya buka nih sekarang jadwalnya. Jadi, selain hari ini, nanti ada after lunch ke-10, itu di tanggal 10 Mei 2022. Kita akan bersama-sama dengan alumni CEC, program CEC dari Cahaya Bangsa Classical School di Bandung ya. Jadi tahun ini tuh temanya adalah sedang berkarya bersama CEC alumni gitu ya. Jadi saya akan menggandeng beberapa alumni program CEC yang melayani satu sekolah besar. Kemudian saya bawa ke sini untuk bisa berbagi bersama-sama kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian setelah di bulan Mei nanti ada lagi di bulan September, jaraknya cukup jauh ya. Di bulan September 2011. Kenapa Miss kok jauh nggak seperti dulu? Ya, karena tahun ini kami sudah mulai mempersiapkan atau beralih ke kelas-kelas hybrid. Jadi kami mau fokuskan kepada kelas-kelas tersebut, tapi kami juga tidak mau hilang nih after lunch-nya. Nah, makanya memang kami mengurangi intensitas pelaksanaan after lunch. Tapi jangan khawatir, untuk after lunch-nya kita akan tetap mengadakannya secara online ya. Slide berikutnya. Nah, after lunch ini memang free Bapak Ibu, tidak dipaksa, tetapi kalau ada Anda yang merasa, wih saya terberkati loh oleh para pembicara yang ada di sesi-sesi after lunch ini, nah Anda bisa mengirimkan persembahan kasih kepada kami lewat transfer BCA, rekeningnya ada di layar Anda, bisa dibaca, nanti atas namanya juga ada. Nah, jangan lupa kalau sudah melakukan transfer, bisa informasikan ke kami, ya berapapun kami terima, asal dengan sukarela ya. Kalau nggak sukarela nanti kami mules gitu ya. Di sini terimanya tuh kami mules gitu. Oke, next berikutnya. Nah, ini masih kaitannya dengan kurikulum. Kayaknya di bulan-bulan ini lagi hot ya. Kurikulum ini lagi hot gitu. Nah, kita akan ada One Focus Education tanggal 5 dan 6 April 2022. Tautan pendaftarannya ada di layar Anda, bisa dibaca. Judulnya adalah Christ Centered Education Beyond Any Curriculum. Apa ya maksudnya ya? Pendidikan yang berpusat pada Kristus melebihi dari semua kurikulum yang ada. Loh, lalu pakai kurikulum apa ya? Gitu. Padahal ini baru ada lagi dikenalkan namanya kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, ini apa lagi nih? Ya, kalau Anda penasaran, Anda bisa mendaftar. Biaya pendaftarannya untuk member 150.000, kalau non-member 200.000, itu sudah berlaku untuk 2 hari. Jadi Anda acara ini maksud saya diadakan dalam 2 hari walaupun namanya One Focus Education. Nah, kenapa? Supaya Anda nggak capek juga ya lihat layar terus gitu. Next berikutnya. Nah, ini dia nih para pembicara dan juga moderator yang ada di sini. Tadi calon-calon pembicara untuk after lunch berikutnya semuanya adalah lulusan dari program ini, Christian Educator Certification. Nah, kami akan buka kelas yang baru di bulan Mei. Ya, kita akan mulai modul pertamanya di bulan Mei. Kami buka jalur untuk teacher dan jalur untuk prinsipal. Nah, modulnya berbeda Bapak Ibu, tapi tanggalnya dilaksanakan bersama-sama secara simultan. Nah, itu tadi yang saya bilang, makanya saya perlu fokus pada kelas-kelas ini supaya saya bisa melayani juga teman-teman yang ada di atau yang menjadi peserta acara ini. Next, berikutnya. Ya, ini juga nih kami zaman sekarang tuh katanya kalau nggak kerjasama nggak asik gitu ya. Nah, kami pun kerjasama nih. Kami bekerjasama dengan UPH. Kami mengadakan, atau lebih baik UPH sih yang mempropos gitu ya. Lalu kami ambil bagian gitu. Karena kami juga bagian dari pendidikan Kristen, International Conference on Christian Educator, ICCE UPH 2022 di bulan Juni tanggal 4 2022. Linknya sudah ada. Kalau Anda mau tanya-tanya dulu, ada di sana kontak personnya, emailnya juga ada.
Nah, lalu pertanyaannya, "Nih, kalau internasional bahasanya apa, Miss?" Nah, memang sebagian besar pembicara, pemateri kalau Anda lihat di layar ya, mereka orang bule nih, gitu ya. Jelas kalau yang bule ya berbahasa Inggris. Tetapi kalau untuk Pak Agus, Direktur Nasional kami, beliau sih infonya bilang akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk yang lain bagaimana, Miss, kalau yang materinya berbahasa Inggris? Ya, kami sedang mengusahakan untuk bisa ada terjemahan. Walaupun kami pada saat ini, per detik ini, kami belum bisa menjanjikan pasti ada, tetapi kami sedang mengusahakan. Demikian, Bapak Ibu. Eh, yang terakhir saya pikir satu lagi. Nah, ini tadi kalau ada yang lihat video ya, aku sempat masih lihat video. Nah, ada Vocatio Edu. Ini adalah salah satu program kami yang terbaru, di mana sekolah-sekolah member ACSI, dan sementara ini memang kami berikan manfaat paling besarnya untuk member dulu ya, karena kami asosiasi. Jadi kami memberikan manfaat untuk member kami bisa taruh lowongan pekerjaan. Kalau ada buka lowongan pekerjaan, cari guru, cari cari staff gitu ya, cari apapun gitu. Tapi kalau cari murid mungkin enggak sih ya. Ini cari gurunya gitu, atau kepala sekolah atau staff IT dan segala macam. Nah, kalau untuk yang personal bagaimana, Miss? Yang personal bisa juga eh, maksud saya bisa bisa mengunjungi situs ini, lalu kemudian bisa cari-cari. Wah, nih kalau tadi yang videonya itu karena dia mau pindah ke Jakarta gitu ya, supaya dekat. Nah, saya cari aja tuh, bisa di search, bisa di filter. Saya cari lowongan yang ada di daerah Jakarta karena saya mau ke Jakarta. Misalnya gitu ya. Silakan Anda bisa mencoba lihat-lihat, lihat-lihat dulu boleh, nggak apa-apa. Kalau bikin akun juga free. Nanti yang mungkin tidak free adalah ketika sudah mulai taruh CV ya. Untuk setiap personal bisa menaruh CV, tetapi ada biayanya seperti tadi disampaikan di dalam video yang kita tonton bersama-sama. Ya, saya pikir itu. Saya nggak mau lama-lama lagi. Saya kembalikan ke Pak Ben. Terima kasih Bu Erlita untuk informasi update terkini dari ACSI. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan selama sesi, silakan Bapak Ibu bisa mencatat atau menuliskan pertanyaan di kolom chat yang ditujukan ke moderator, dan nanti kami akan tampung dan kami akan tanyakan pada sesi Q&A. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bu Erna, saya ingin menjelaskan dulu, Bu Erna adalah seorang guru dan staf kurikulum dari Yayasan Pendidikan Kristen Gloria Surabaya. Bu Erna juga adalah alumni dari CEC Cycle ke-8 Surabaya. Jadi Bu Erna akan menyampaikan materi selama 25 menit. Silakan Ibu Erna bisa memulainya. Terima kasih Pak Ben untuk waktu yang diberikan buat saya. Apakah suaranya terdengar jelas Pak Ben? Lebih keras sedikit Ibu. Oh, oke. Ya, Terima kasih. sudah ya Pak Ben. Oke, terima kasih Pak Ben untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang hari ini kita akan belajar bersama gitu ya. Jadi kita sharing saja, tidak menggurui, karena sebenarnya ini hal yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan sudah mempelajari mungkin ya, sehingga nanti kita di sini lebih banyak akan diskusi dan share begitu. Oke, saya akan share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah share screen saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya Pak Ben? Masih belum Ibu, masih belum. Oh iya, sudah. Oke, sudah kelihatan ya? Iya, jadi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama tentang urgensi backward design dalam kurikulum Merdeka. Nah, untuk bagian saya yang pertama ini, saya akan lebih banyak fokus bagaimana urgensi backward design dalam kurikulum Merdeka, sedangkan penerapan dari TIPEC dalam backward design dalam kerangka kurikulum Merdeka nanti akan lebih banyak dibahas di sesi yang kedua ya, di bagian kedua oleh Ibu Inggraini nanti setelah saya gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu, kalau kita bicara urgensi backward design dalam kurikulum Merdeka, pasti kita tidak bisa lepas dari dua konsep itu ya, backward design dan kurikulum Merdeka. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan dulu nih gambar di samping nih ya, sebelum kita mulai. Nah, dari situ kira-kira saya ingin tahu nih bagaimana sih pemikiran Bapak Ibu gitu. Apa sih yang terpikir dalam benak Bapak Ibu
tentang gambar di samping Bapak Ibu. Silahkan mungkin bisa menuliskannya di ruang chat untuk everyone ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang terpikir di benak Bapak Ibu tentang gambar di samping? Silahkan, saya tunggu. Apa yang terpikirkan dari gambar, entah orangnya, entah tulisannya, begitu. Atau ada yang mau langsung juga boleh, langsung raise hand begitu. Kira-kira apa? Iya, Bapak Pendidikan Indonesia, oke, betul, bagus. Ada lagi? Pendidikan bisa menembus hati, wah keren ini ya. Betul, kurikulum merdeka, oke, ya. Satu lagi Bapak Ibu, saya ingin tahu. Tuturi Handayani, oke, pahlawan Indonesia dan seterusnya ya. Oke, terima kasih atas peran sertanya untuk sedikit brainstorming dulu ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini juga mungkin pertanyaan kedua ya. Tadi sudah oke. Bentar. Ya, apa kira-kira hubungannya dengan topik kita hari ini gitu kira-kira. Apa boleh menuliskan lagi sama atau resen juga boleh. Kalau mungkin ada yang mau resen. Ada? Silakan. Apa yang kira-kira hubungannya apa gitu ya? Oke. Sambil menunggu. Pendidikan merdeka. Iya, bagus. Terima kasih Ibu Eni ya. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya dua pertanyaan ini adalah supaya kita nanti tahu apa yang akan kita bicarakan hari ini dan apa yang dibilang Bapak Ibu itu tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah, semuanya oke dan kita akan berbicara hal itu sekarang. Oke, nah Bapak Ibu, sebenarnya ada dua hal yang mendasari ya kenapa kita hari ini akan belajar tentang backward design dan kurikulum merdeka. Dua hal itu adalah yang pertama adalah dari gambar tadi betul Ki Hajar Dewantoro Bapak Pendidikan kita dan kita akan mencoba sedikit mengingat kembali ya tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro yang mungkin selama ini sudah terlupakan begitu ya dan kita coba rewind begitu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah memerdekakan manusia. Bagaimana pendidikan itu sejatinya adalah tujuannya untuk memanusiakan manusia. Manusia yang merdeka. Merdeka itu seperti apa? Berarti manusia itu sebenarnya tujuan hidupnya itu adalah mencapai ingin mendapatkan selamat dan bahagia. Selamat dunia dan akhirat gitu ya Bapak Ibu ya, lahir dan batin bahagianya. Maka untuk mencapai hal kehidupan yang seperti itu maka pendidikan adalah memerdekakan manusia supaya manusia punya kebebasan, kemerdekaan sebagai manusia untuk mencapai apa yang diinginkan dalam kehidupannya yaitu selamat dan merdeka dan bahagia. Kemudian pedoman yang kedua ya yang sangat penting juga yang ini akan mendasari materi kita hari ini adalah teachers are designers Bapak Ibu. Jadi sebenarnya guru itu ini juga pangkalnya dasarnya dari paradigma abad 21 ya Bapak Ibu. Paradigma pendidikan mengajar abad 21 di mana guru itu sejatinya adalah seorang desainer, perencana, perancang seperti kita itu seorang arsitek gitu ya. Jadi guru itu tidak lagi seperti paradigma abad 20 atau mungkin 19 di mana guru itu adalah seorang pelaksana saja, sedangkan untuk paradigma yang baru itu adalah teachers are designers. Bahwa guru itu pelaksana pembelajaran. Jadi ujung tombak itu ada di seorang guru itu besar sekali untuk keberhasilan siswa-siswi kita dan pendidikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dari dua hal itu maka tujuan sesi ini adalah nanti diharapkan Bapak Ibu itu nanti mampu memahami urgensi backward design dalam implementasi dalam kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran. Jadi ini lebih fokus nanti bagaimana backward design dan kurikulum merdeka tapi yang bagian proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya karena kurikulum merdeka ini kan luas sekali ya di berbagai sisi itu kita ada perubahan-perubahan tetapi hari ini kita fokus ke proses pembelajaran yang berhubungan dengan backward design dan nanti harapannya Bapak Ibu walaupun kurikulum merdeka belum secara resmi diterapkan gitu tapi backward design itu sebenarnya sudah bisa loh kita mulai kita lakukan kita coba terapkan di dalam proses pembelajaran kita di kelas sekarang ini.
gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Saya akan bahas kurikulum merdeka sepintas saja ya, tidak banyak karena sebenarnya saya sangat yakin Bapak Ibu itu sebenarnya sudah banyak tahu kok tentang kurikulum merdeka walaupun belum holistik ya, belum sepenuhnya dan mungkin masih bingung Bang bagaimana nanti implementasinya secara teknis dan seterusnya itu pasti masih bingung tapi nggak apa-apa nanti ada waktunya akan ada sosialisasi, pelatihan dan seterusnya yang akan kita ikuti. Nah, hari ini saya akan lebih banyak fokus di yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran ya, yaitu karakteristik kurikulum merdeka, kemudian juga persiapan guru, apa sih harus disiapkan guru ketika dalam kurikulum merdeka yang bisa dilakukan ya. Nah, nanti juga kita akan belajar backward design itu kenapa sih harus backward design, kemudian apa sih tujuan backward design, tahapan backward design itu seperti apa, kemudian template backward design Bapak Ibu. Nah, nanti ini ada template, ada contoh, misalnya nanti kalau waktunya enggak cukup, tapi di sini nanti Ibu Elita akan bagikan ya materinya, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan dan di situ nanti ada contoh konkret sehingga kalau waktunya enggak cukup Bapak Ibu bisa belajar langsung untuk menerapkan itu dari contoh itu sudah sangat jelas Bapak Ibu sehingga langsung bisa dipraktekkan di kelas saat ini gitu ya. Nah, nanti yang ketiga adalah kesimpulan apakah memang penting sih dan perlu penerapan backward design dalam kurikulum merdeka. Nah, itu nanti kesimpulannya. Oke. Sedikit banyak tentang kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kalau kita bicara kurikulum merdeka fokus sebenarnya dari kurikulum merdeka itu adalah 3 hal ya Bapak Ibu ya, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi bagaimana mengembangkan soft skill dan karakter, yaitu fokus bagaimana karakter profil pelajar Pancasila. Ini banyak detailnya Bapak Ibu, tapi kita nggak akan bahas di sini ya. Oke, yang kedua ada fokus pada materi esensial. Jadi materi yang membedakan dengan K13, materi di kurikulum merdeka ini lebih fokus pada yang esensial Bapak Ibu. Makanya itu kemarin sudah sempat ada kurikulum darurat ya sebenarnya. Itu sebenarnya hal baru yang darurat yang perlu dilakukan sebenarnya itu dilanjutkan di kurikulum merdeka. Esensial, materi yang esensial sehingga cukup waktu untuk murid itu dan Bapak Ibu guru itu untuk mendalaminya sehingga murid itu bisa mendapatkan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Jadi nggak habis waktunya untuk ngejar banyaknya materi gitu ya. Kemudian fleksibilitas. Jadi guru itu bisa fleksibel dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa dan konteks dan muatan lokal. Jadi nanti bagaimana kompetensi siswa itu sangat diutamakan, bukan konten, dan sesuai dengan konteks ya Bapak Ibu, kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan siswa dan muatan lokal. Jadi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing atau budaya masing-masing, di mana sekolah itu berada, di mana murid itu berada. Nah, untuk itu diperlukan apa Bapak Ibu? Orientasi yang holistik. Jadi bagaimana mengembangkan siswa itu secara holistik, secara akademis maupun non akademis itu bisa dikuasai oleh siswa. Jadi nggak melulu intrakurikuler, tetapi juga ekstrakurikuler, kokurikuler itu jadi sangat penting supaya ada pemahaman siswa yang holistik, gitu ya. Kemudian berbasis kompetensi Bapak Ibu, bukan konten. Jadi ini tantangan buat guru-guru supaya ketika memberikan pembelajaran itu berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai, yang dikembangkan bukan pada konten atau banyaknya materi tertentu. Gitu ya, sehingga karena kalau banyak materi nanti siswanya juga bingung tapi nggak dapat apa-apa, kayak gitu. Kemudian kontekstualisasi dan personalisasi ini sudah sangat perlu dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah, kemudian lingkungan lokal, SDA lokal gitu ya, dan kebutuhan dari masing-masing siswa yang berbeda. Setiap murid punya karakteristik yang berbeda, itu harus diperhatikan oleh guru dalam merancang pembelajaran. Nah, apa yang perlu disiapkan guru nih Bapak Ibu ketika menerapkan kurikulum merdeka? Yang pertama yang terpenting harus belajar dulu Bapak Ibu. Kurikulum merdeka itu secara detail benar-benar menguasai core-nya apa, intinya apa. Dari dokumen yang sudah disediakan oleh pemerintah banyak di internet kita bisa dapatkan yang resmi ya yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu sah dan mengikuti pelatihan-pelatihan pendampingan. Ini nanti akan dilakukan juga sih oleh dinas ya Bapak Ibu, tetapi kan kita nggak perlu menunggu ya, karena kan zaman digital gini kita bisa dapatkan informasi sosialisasi itu dari internet itu sudah begitu banyak. Yang penting kita benar-benar bisa memilih mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus belajar.
tidak menunggu gitu ya dari sekolah atau dari yayasan atau dari dinas gitu, tapi kita harus agresif gitu untuk mencari sendiri. Kemudian yang terpenting juga adalah paradigma baru dalam pembelajaran. Maka paradigma berpikir guru, paradigma belajar siswa, paradigma guru mengajar, paradigma orang tua dalam melihat pengajaran sekolah anaknya, ini semua harus sama-sama mengalami perubahan. Gitu ya, paradigma yang baru bukan yang lama, yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai Pancasila, baik itu di dalam dan di luar kelas. Jadi yang namanya belajar itu tidak harus di dalam kelas Bapak Ibu, tapi juga bisa di luar kelas atau di luar sekolah, itu juga is okay, nggak ada masalah. Yang penting paradigmanya harus berubah, tidak seperti yang lama, guru yang mengajar. Kalau guru nggak ngajar dianggap guru itu nggak memberikan dan tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, itu seringkali yang ada dalam pemilihan siswa atau juga orang tua atau mungkin guru itu sendiri, ya. Kemudian persiapan guru juga harus memahami siswa dan gunakan beragam pendekatan pembelajaran. Jadi harus menerapkan teaching at the right level. Diferensiasi belajar sesuai kemampuan siswa dan kebutuhan siswa sesuai dengan karakter siswa dengan pendekatan yang beragam. Jadi metode apa yang mau dipakai gitu ya. Kemudian model apa yang mau dipakai, pendekatan seperti apa, itu mungkin bisa disesuaikan Bapak Ibu dengan kemampuan siswa. Bisa jadi karena siswa kita berbeda-beda, maka nanti dalam penerapannya bisa jadi untuk tiap anak bisa berbeda Bapak Ibu. Tidak melulu satu model untuk satu kelas semua, satu ceramah untuk semua. Bisa jadi berbeda-beda, itu bisa dimungkinkan di kurikulum merdeka. Dan guru juga perlu mengamati lingkungan sekitar. Apa sih potensi lingkungan yang ada, baik itu alamnya atau sosialnya atau budayanya, itu perlu dijadikan konteks Bapak Ibu ketika kita melakukan proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu tidak lepas, tidak tersendiri gitu ya. Materi-materi kehidupan masyarakat sendiri, kehidupan siswa sendiri itu jadi split. Ya. Tapi harus melihat itu dan diintegrasikan. Materi yang ada itu harus diintegrasikan dengan proses pembelajaran melalui profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Oke, kemudian kenapa harus backward design Bapak Ibu? Nah, ini yang melatar belakangi karena selama ini, praktek selama ini yang belum paradigma baru, kita masih kadang-kadang sadar atau nggak sadar gitu sudah menginternalisasi gitu ya dalam diri kita bahwa ada dosa kembar desain tradisional dengan paradigma yang lama. Apa itu? Yaitu di desain yang paradigma tradisional, itu pengajaran masih fokus pada aktivitas, pada kegiatan pembelajaran, bukan pada ide penting atau hasil apa sih yang ingin kita capai dan bukti pemahaman dari siswa. Ya, apa sih buktinya bahwa siswa ini sudah bisa mencapai apa yang kita inginkan di tujuan yang kita berikan di awal, kayak gitu. Kemudian pengajaran juga berfokus pada cakupan. Akhirnya karena cakupan sehingga fokusnya pada materinya banyaknya apa, topik-topik apa saja, isinya apa saja, dan ini biasanya dipenuhi dari buku teks. Sehingga guru acuannya dari buku teks, bukan pada ide penting apa yang ingin kita berikan ke siswa dan siswa paham itu. Tapi loh Bu, bukunya kan itu, urutan di buku itu, materi-materi yang diinginkan tuh ada di buku itu. Nah, itu masih orientasi selama ini di desain tradisional. Dan ini lebih rincinya di sini Bapak Ibu, orientasi pemahaman siswa. Konsep siswa paham itu selama ini lebih banyak pada menerima dan mengingat materi. Jadi bukan pada mengungkap maknanya. Sehingga seringkali kalau siswa dapat materi gitu, kamu dapat apa hari ini? Nggak tahu ya, nggak bisa tahu dia makna hari ini dapat materi apa, itu nggak bisa menyimpulkan, nggak bisa merumuskan maknanya yang dia dapat apa. Nah, memahami juga selama ini tuh masih memahami sebatas materi atau konten di luar konteks yang terpisah dengan konteks dirinya, konteks masyarakatnya, konteks lingkungannya, konteks keluarganya dan seterusnya, gitu ya. Ini lanjutan.
selama ini juga orientasi pada penilaian atau assessment yang selama ini juga guru masih banyak fokus pada nilai akhir Bapak Ibu atau hasil akhir yang bisa dicapai siswa, nilai kuantitatifnya ya. Jadi angkanya itu. Dan fokusnya lebih pada harus dipahami siswa sebagai hasil dari aktivitas atau konten. Jadi penilaian yang dilakukan itu fokusnya dari kegiatan tadi. Kegiatan yang kita lakukan apa, dari kegiatan itu maka penilaiannya seperti apa. Jadi dasarnya dari kegiatan, dari aktivitas. Kalau aktivitasnya kayak gini, maka aku harus kasih penilaian yang kayak gini. Gitu ya. Lebih banyak cenderung ke situ. Nah, sedangkan aktivitas siswa orientasinya lebih banyak kegiatan apa yang menyenangkan dan menarik. Besok aku mau ngajar yang menarik apa ya? Kira-kira yang menyenangkan murid apa ya? Guru bingung memikirkan ini, metode ini. Supaya menarik, supaya siswa terlibat dalam pembelajaran. Tapi apakah siswa bisa mendapatkan makna dari itu semua? Itu yang kadang terlupakan ya. Jadi fokus pada pengalaman dan metode yang perlu dibentuk untuk mencapai hasil yang diinginkan itu nilai akhir tadi. Itu yang selama ini. Nah, tujuannya meningkatkan pemahaman Bapak Ibu. Jadi backward design itu sebenarnya tujuannya adalah selama bahwa hasil yang diinginkan ingin dicapai itu adalah meningkatkan pemahaman, paham. Meningkatkan pemahaman siswa dengan merancang kurikulumnya ya, penilaiannya seperti apa, pengajarannya yang lebih efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan itu sama dengan tujuan itu ya, bahwa tujuan pembelajaran. Yang kedua, backward design itu sebuah desain. Jadi dia menganjurkan desain mundur, backward mundur, yang membantu guru dalam membuat aktivitas belajar siswa atau sumber daya dan kegunaannya dalam mencapai standar dari tujuan atau hasil yang diinginkan. Jadi backward design ini adalah menawarkan gimana caranya atau aktivitas apa nanti yang aku akan berikan, tapi fokusnya pada tujuan, standar yang ingin dicapai dari tujuan yang diinginkan. Jadi tujuan dulu ditetapkan. Nah, untuk mencapai tujuan itu aku harus berkasih desain pembelajaran, rencana pembelajaran yang seperti apa. Gitu. Jadi bukan dibalik ya, bukan fokus di kegiatannya baru penilaian, tapi tujuannya apa sih? Gitu ya. Ini perbedaannya Bapak Ibu, tahapan backward dan forward design. Forward design itu yang selama ini ya ada yang paradigma abad 20 yang kita praktekkan selama ini. Kalau Bapak bandingkan di sini sangat kelihatan. Kalau yang selama ini panduannya topik, kontennya. Kalau konten ini aku kasih kegiatan apa ya supaya murid ngerti, gitu ya. Dari situ, dari dua itu, dari kegiatan itu baru melakukan assessment, gitu ya. Nah, kalau backward design itu mulai dengan tujuan dulu. Hasil apa yang aku inginkan dari siswa ini ketika hari ini kita belajar tentang apa, gitu ya. Baru dari tujuan, baru asesmennya. Hasilnya seperti apa? Ini secara rinci ya Bapak Ibu. Nah, ini pemahaman. Jadi hasil yang diinginkan atau tujuan pembelajaran itu adalah siswa paham. Nah, pemahaman ini apakah sama dengan paham yang dimaksud di Bloom C2 itu Bapak Ibu? No, sama sekali tidak. Lebih mendalam dan lebih jauh dari sekedar C2 yang memahami. Kalau kita mau telisik lebih jauh dari arti pemahaman yang dimaksud oleh backward design, dan ini adalah tujuan utama dalam tujuan pembelajaran kita, pemahaman itu hasil konstruksi mental, Bapak Ibu. Jadi hasil usaha pemikiran yang dibuat oleh siswa untuk memahami pelajaran atau pengetahuan dengan penyelidikan, kinerja, dan refleksi. Jadi nggak sekedar, oke, paham. Kalau siswa bilang paham, oke. Apakah benar-benar mereka paham? Belum tentu, karena paham itu yang dimaksud di sini adalah benar-benar hasil konstruksi, hasil pemikiran siswa diramu oleh siswa untuk mereka bisa memahami pengetahuan dengan penyelidikan, kinerja, dan ada proses refleksi di situ. Selagi itu belum, maka pemahaman atau yang dibilang siswa paham itu perlu kita pertanyakan ya. Kriteria siswa paham, siswa harus bisa menunjukkan bukti. Apa sih buktinya mereka tahu dan dapat melakukan hal-hal yang spesifik, artinya dalam konteks yang spesifik ya. Tidak sekedar teori mereka tahu, tapi kalau konteks kayak gini, bagaimana penerapanmu? Kayak gitu. Oke. Terus yang kedua,
dapat membuat kesimpulan yang bermakna Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar tahu apa yang kau simpulkan hari ini. Mereka harus bisa merumuskan itu ya, membuat kesimpulan. Kemudian mampu mentransfer, mengambil apa yang kita tahu dan pahami itu dan menggunakan secara kreatif, fleksibel, lancar dalam setting atau konteks yang berbeda atau bahkan untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Jadi nggak sekedar teori, materi oke, tapi ketika diberhadapan dengan masalah dia, aku nggak tahu aku menyelesaikan kayak apa. Terlupakan semua itu. Ya, terlupakan semua apa yang pernah dia terima di sekolah. Kayak gitu. Nah, sekarang kenapa tujuan pembelajaran itu sangat penting Bapak Ibu untuk diberikan ke siswa dulu, gitu ya. Karena tujuan pembelajaran itu nanti membantu siswa memahami dengan baik ya apa yang mereka pelajari dan yang terpenting adalah menggunakannya dalam kondisi real kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan konteks dan masalah yang terjadi di sekitar mereka. Nah, ini 6 hal penting Bapak Ibu untuk mencapai pemahaman ya, ada explanation. Jadi unsur-unsur yang perlu diperhatikan bahwa siswa itu paham itu apa sih? Explanation, jadi mereka punya kemampuan untuk menyatakan fakta. Jadi untuk mendeskripsikan fakta. Ini loh faktanya, tapi juga menjelaskan kenapa fakta itu, bagaimana fakta itu, bukti logisnya apa dari fakta itu. Mereka bisa memberikan itu. Yang kedua, mereka bisa menginterpretasi, menemukan makna yang benar dari data. Ketika mereka melihat data, mereka bisa menemukan makna di balik data yang tertulis itu apa, dan menjelaskan bahkan mempertahankan signifikansinya apa sih pentingnya gitu ya. Dari data-data ini hubungannya dengan apa sih? Mereka harus bisa menginterpretasi itu. Kemudian aplikasi, jadi siswa harus mampu menggunakan pengetahuan atau skill yang dimiliki dalam konteks atau kebutuhan yang tepat. Konteks masyarakat, konteks masalahnya, konteks budaya, alam, dan kebutuhan apa. Gitu ya, itu bisa menerapkan dengan tepat. Perspektif, jadi siswa juga punya kemampuan melihat data dari berbagai perspektif. Artinya di sini teori yang sudah dia terima itu kemudian dia melihat satu data, satu fakta itu dengan berbagai perspektif. Ya, melihat dari berbagai perspektif, mengenali pengetahuan dengan kritis dan membuat kesimpulan yang objektif. Jadi, oh, kalau faktanya kayak gini, data kayak gini, kayaknya lihat dari perspektif teori apa nih? Ini cocok bla 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 bla. Seperti itu. Jadi dia bisa melihat dari perspektif yang tepat gitu ya, supaya objektif. Kemudian empati. Nah, empati berarti siswa itu enggak sekedar bisa menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasikan, tapi juga ada empati, bagaimana menempatkan diri pada posisi orang lain dan berempati pada apa yang dialami orang lain. Jadi enggak sekedar, oke aku tahu, tapi enggak punya apa ya, rasa empati untuk bisa mungkin menolong orang lain, untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga rasanya tidak ada gunanya ilmu yang dia terima gitu ya. Oke, self knowledge, kemampuan mengakui ketidaktahuan dan kekurangan seseorang, prasangka dan keyakinan seseorang untuk membentuk sudut pandangnya. Jadi di sini siswa diajari untuk bagaimana mengenali, mengakui apa yang dia tahu, apa yang dia tidak tahu, begitu juga dengan apa yang ditahu orang, prasangka terhadap orang dan itu akhirnya membentuk sudut pandangnya untuk berubah. Mengajari dia, oh iya ya, itu seperti itu, maka gimana ya, akan merubah sudut pandang siswa itu, kayak gitu. Nah, perlu juga Bapak Ibu untuk bisa siswa itu paham, harus ada pertanyaan esensial, solusi yang harus digunakan guru untuk mencapai pemahaman. Yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dilontarkan pada saat pembelajaran untuk menuntun siswa itu supaya paham dan menghindari kegiatan yang berbasis aktivitas atau cakupan materi Bapak Ibu. Jadi ini nanti memfokuskan guru untuk lebih paham siswanya bukan ke kegiatannya apa, materinya apa saja, gitu ya. Pertanyaan esensial yang baik seperti apa? Ya, pertanyaan yang bisa terngiang seumur hidup. Pertanyaan penting yang itu dibutuhkan sepanjang hayat dari siswa. Yang memerlukan refleksi, yang bisa mengubah cara berpikir siswa dalam memahami masalah dan bukan fokus pada menyelesaikan konten. Jadi pertanyaan esensial ini bukan guru yang bertanya seperti soal ketika kita membuat soal ujian ya Bapak, atau soal ulangan. Itu bukan pertanyaan esensial. Karena kalau itu lebih fokus pada menyelesaikan konten.
Sedangkan pertanyaan esensial adalah yang bisa mengubah cara pikir, yang penting dan membutuhkan refleksi. Nah, pertanyaan itu harus baik. Harus baik berarti tidak asal pertanyaan, Bapak Ibu ya. Tidak asal pertanyaan, sembarang yang penting ada pertanyaan, no. Tapi pertanyaan baik itu membuka dan merangsang pemikiran untuk penyelidikan dan menggali informasi lebih dalam. Jadi ini kayak memicu gitu ya, yang memancing gitu ya, siswa. Pertanyaan dari guru tapi memancing siswa lebih banyak untuk bertanya, lebih kritis lagi siswanya. Bukan langsung menjawab pertanyaan, tapi lebih muncul pertanyaan lain. Bukan pertanyaan sifat permukaan saja, tapi melampaui pertanyaan bisa dijawab berdasarkan fakta atau melebihi topik yang dibahas. Jadi pertanyaan itu lebih, jawabannya nanti bisa mengglobal, bisa lebih menyeluruh, bisa atau melampaui fakta, lebih ke makna, jawaban-jawaban yang bermakna, melebihi dari jawaban tentang fakta. Mengaitkan tapi itu menjadi refleksi dari seluruh siswa. Semua siswa bisa membuka pikirannya, bisa kritis, dan pikirannya bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam, kayak gitu ya. Oke. Terus tahap kedua, Bapak itu assessment. Kalau tadi hasil yang diinginkan, tujuan pembelajaran, sekarang bagaimana assessment yang dilakukan dalam backward design. Ya. Ini harus dipertimbangkan guru, ya, yaitu bukti penilaian yang seperti apa sebagai implikasi. Perlu dipikirkan jauh sama guru, bukti apa kira-kira yang harus siswa berikan, tunjukkan untuk bisa mencapai tujuan itu. Gitu ya. Itu perlu sekali dipikirkan oleh guru. Ini tujuan, dari sisi tujuan yang diinginkan, butuh bukti kinerja, performance. Seperti apa sih yang perlu ditunjukkan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Dari sini nanti guru perlu mengembangkan rincian penilaian dan kriteria penilaian atau rancangan penilaian. Ya. Kemudian pertanyaan esensial juga perlu diberikan oleh guru, bukti apa yang menunjukkan bahwa siswa itu mempertimbangkan pertanyaan itu secara mendalam. Artinya apakah siswa itu sudah benar-benar memikirkan pertanyaan-pertanyaan esensial tadi yang sudah dilontarkan di depan. Apakah itu terjawab? Apakah itu sudah dipertimbangkan secara mendalam oleh siswa dalam kita membuat assessment. Kemudian untuk mencapai pemahaman, apa yang menunjukkan bahwa siswa itu telah mengerti atau memahami. Jadi ini guru perlu jadi guru perlu memperhatikan ini ya. Apakah kira-kira hasil siswa dari menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya valid nggak sih? Sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau enggak sih? Kayak gitu, itu juga penting. Oke, ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu, banyak guru tesnya itu fokus pada akurat pengetahuannya ya dan keterampilannya daripada ide-ide besarnya. Jadi pertanyaannya tuh rinci banget gitu kadang ya, tapi melupakan ide besarnya itu seperti apa supaya itu bisa digunakan secara efektif oleh siswa dalam konteks yang berbeda. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya, tahap ketiga, baru setelah tujuan nih begitu, kemudian bukti apa yang harus diberikan ke siswa, maka untuk bisa mencapai tujuan itu dan memenuhi standar penilaian itu, maka apa ya kira-kira yang perlu dilakukan guru dengan merencanakan pembelajaran yang tepat. Nah, itu ya. Nah, ini jadi pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu diberikan, terus kegiatan apa yang perlu membekali, ini nanti berarti metodenya, modelnya gitu ya. Mungkin game-gamenya mungkin, nah ini nanti mungkin di MEMI akan banyak bicara ya. Kemudian apa yang perlu diajarkan dan dilatih, perlu diajarin doang atau perlu dilatih, dan sumbernya apa, materinya apa, banyak apa yang cocok untuk mencapai tujuan itu jadi penting sekali. Nah, ini where to ya Bapak Ibu ya, dalam proses pembelajaran ini where to. Jadi kalau di kuliah itu ada hubuk luktuk gitu ya sebenarnya. Nah, maka ketika siswa ketika guru mau merencanakan desain kegiatan belajar, ini perlu diperhatikan tahap-tahap ini ya. Tujuannya apa, where it's going. Kemudian yang kedua hook, itu berarti gurunya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan esensial atau dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik begitu ya, yang siswa fokus ke situ. Kemudian juga membekali siswa dengan alat pengetahuan apa gitu ya untuk memenuhi tujuan kinerja. Kemudian siswa rethink and revise. Jadi siswanya harus memikirkan kembali ide-ide besar apa ya
Kemudian dia bisa mengerti, oh kesalahanku di sini, maka aku harus revisi di mana. Kemudian evaluasi, siswa juga bisa mengevaluasi self assessment untuk dirinya. Tapi juga yang terakhir yang terpenting oleh guru perlu menyusun strategi, menyusun urutan-urutan nanti seperti apa dalam kegiatan pembelajaran supaya tujuan tercapai. Nah, ini template Bapak Ibu. Jadi template dari backward design, dari mulai tujuan, terus segala macam ini ada. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi detail. Kalau untuk paham itu, maka siswa harus paham apa, pertanyaan esensialnya apa, kemudian siswa harus tahu apa, sampai dengan rencana pembelajarannya. Ini ada contoh konkret nanti tema tentang apa, kemudian ini lebih ke ilmu sosial ya. Kemudian nanti dalam backward design itu seperti apa. Nah ini ya, ini langsung detail per. Nah ini kesimpulannya Bapak Ibu. Penting nggak sih backward design dalam kurikulum Merdeka? Sangat penting Bapak Ibu, karena sesuai dengan fokus kurikulum Merdeka tadi ya, yang mendalam, pembelajaran itu mendalam, fokus pada materi esensial, karakter dan kompetensi siswa yang ingin dicapai. Maka backward design ini menunjang itu semua, di mana yang mementingkan adalah tujuan pembelajaran itu adalah pemahaman siswa. Pemahaman siswa, maka untuk mencapai itu harus dibuat standar penilaian, bukti-bukti evidence apa, bukti bahwa siswa itu paham dan mencapai tujuan pembelajaran, baru setelah itu gurunya itu mendesain kegiatan pembelajaran yang cocok untuk bisa siswa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, thank you. Terima kasih Pak Ben atas, saya stop dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan kembali ke Pak Ben. Terima kasih Pak Ben. Baik, terima kasih Bu Erna untuk pemaparan yang jelas. Bapak Ibu, jika mungkin masih ada pertanyaan, silakan bisa mencatat dan kirimkan ke moderator. Saya akan membacakannya pada saat Q&A ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa raise hand nanti pada saat Q&A. Kita akan melanjutkan ya untuk pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh pembicara yaitu Ibu Inggraini Hartono. Ibu Inggraini adalah guru di Sekolah Kristen Gloria di Surabaya, juga alumni CEC Cycle ke-8 Surabaya. Bu Inggraini akan menyampaikan di dalam waktu 25 menit. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ben untuk perkenalannya. Selamat siang Bapak Ibu, senang di sini bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu ya, kita akan bicara apa gitu. Oke, saya akan share screen sebentar. Baik, melanjut dengan apa yang dibicarakan oleh Bu Erna, saya akan fokus ke penerapan TPEK dalam backward design. Dan mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu atau mungkin ini baru bagi Bapak Ibu, TPEK itu apa. Saya akan mengenalkan terlebih dahulu ya. T itu apa, P itu apa, lalu C-nya itu apa, K itu apa ya. Di sini nggak ada ini sih, tidak ada singkatannya, tapi cuman sekedar disisipkan biar pelafalannya mudah gitu. Oke, kita mulai dari T yang pertama. Huruf T yang pertama itu technological knowledge. Jadi pengetahuan teknologi kita. Nah, mungkin kita udah tahu ya, oh ini mengarahnya kemana. Oke, ini adalah integrasi teknologi dalam pendidikan. Dan banyak dari kita, mungkin para guru, kita semua ini guru ya. Jadi kita pasti tahu ya, sejak COVID, kita semua seperti guru-guru itu dipaksa, siap atau tidak, untuk melakukan pendidikan secara online. Dengan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, itu seperti memaksa semua guru-guru untuk mengajar online. Sampai hampir 2 tahun ini pasti Bapak Ibu pernah banyak mengetahui aplikasi yang dipakai untuk mengajar. Mungkin Bapak Ibu guru bisa share di chat box apa aja aplikasi yang pernah Bapak Ibu pakai untuk mengajar selama ini, bisa minta
tolong mungkin berbagi dengan kita gitu. Mungkin ada aplikasi yang baru yang belum tentu semua tahu gitu. Ada ClassPoint, waduh, Pak Diego. Saya aja mungkin tidak tahu ya ClassPoint ini apa ya. Ya, bisa ada masukkan lagi Padlet ya, Bu Susi. Google Classroom, Bu Rustri, benar. Kahoot, Quizzes, Padlet, Miro. Wow, Pak Yusuf ini kayaknya canggih banget ini ya. Banyak banget. Oke ya. Banyak aplikasi yang kita pakai selama mengajar, bahkan hampir 2 tahun ini pasti ya. Bahkan kalau dulu guru itu dianggap seperti YouTuber itu kayak nggak mungkin gitu. YouTuber itu anak-anak muda, bukan guru gitu kan. Tapi sekarang jadi YouTuber siapa takut gitu kan. Bahkan pemerintah pun memberikan SIM PKB itu kan online ya. Lalu guru-guru diminta belajar melalui belajar.id. Jadi semua melalui online. Dan technological knowledge di sini maksudnya kita bicara bukan mengenai berapa banyak teknologi yang kita miliki, yang kita ketahui, tapi bagaimana menggunakan teknologi yang relevan untuk dengan tujuan pembelajaran. Jadi digital tools apa yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Itu adalah technological knowledge. Sekarang kita berlanjut ke P, yang kedua P, pedagogical knowledge. Sebagai guru kita pasti tahu ya, pedagogi. Nah, kemampuan pedagogi yaitu bagaimana murid belajar dengan baik, bagaimana menyampaikan materi yang dapat diterima oleh murid melalui metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan melihat kebutuhan dari murid. Dan pedagogical knowledge ini pasti semua guru sudah tahu ya. Kita melihat banyak macamnya, mulai dari teacher center sampai student center. Di sini ada lecture, ada work example sampai flip classroom, collaborative learning, inquiry, problem, sampai project-based learning. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang ini, pasti Bapak Ibu guru lebih tahu deh, ya kan. Lalu lanjut ke huruf ketiga, kita ada C, content knowledge. Content knowledge, pasti Bapak Ibu udah tahu ya, konten berarti apa? Materi, bahan yang kita ajarkan, apa yang kita ajarkan kepada murid. Dan mungkin waktu kita dites dulu ya, waktu penerimaan guru, pasti satu hal yang tidak mungkin ditinggalkan dalam tes itu apa? Yaitu content knowledge. Kenapa? Karena guru mengajarkan sesuatu yang dia pelajar, yang dia punya, ya kan? Jadi kontennya yang diperlukan itu penting, signifikan. Dan kalau kita tidak mempunyai cukup konten, ya kita juga tidak cukup untuk memberikan ke murid. Dan kalau kita memberikan yang salah juga, itu bisa berakibat fatal pada murid. Dan bisa jadi itu akan dibawa oleh murid sampai seumur hidupnya. Ya kan? Dan sebagai guru, pasti Bapak Ibu sependapat dengan saya, bahwa guru itu tidak pernah berhenti belajar. Lifelong learning. Ya kan? Nah, ini mungkin Miss Erlita bisa bantu saya untuk share di chat box linknya Answer Garden. Ini ada salah satu aplikasi, saya tidak lihat tadi di chat box ya, tapi mungkin ada yang tahu ya. Answer Garden ini aplikasi yang tidak memerlukan login. Jadi untuk guru juga tidak perlu login, murid juga tidak perlu. Jadi sesimpel itu. Mungkin saya akan lihat hasilnya. Sebentar. Oke. Bapak Ibu bisa langsung masukkan pendapat di link itu, link yang ada di chat box, dan mungkin berbagi dengan kita di sini. Mengapa guru harus terus belajar? Ini ada ya supaya tidak ketinggalan zaman gitu. Kenapa ya? Ada. Oh, oke. Ya, belajar sebagai kebutuhan primer. Karena ilmu itu terus berkembang, benar, saya setuju. Agar awet muda dalam pemikiran. Waduh, ini kayaknya yang nulis ini awet muda ini. Ada lagi kah? Tujuan pendidikan memanusiakan manusia. Wow, dalam banget ini. Karena dunia terus maju, ya agar awet muda dalam pemikiran. Sepertinya banyak yang awet muda ini. Karena ilmu itu terus berkembang, benar Bapak Ibu. Baik, saya kembali ke PowerPoint saya. Sebentar.
Benar. Jadi guru pun tidak pernah berhenti belajar ya. Banyak alasannya dari Bapak Ibu dan saya setuju semua dengan itu. Karena terutama mungkin dari saya ya, karena kita dulu belajar itu pada waktu mungkin beberapa tahun yang lalu, waktu kita belajar tuh tahun yang lampau, pengetahuan yang lampau, dunia tidak sama kan, dunia akan berkembang. Nah, maka itu kita juga harus terus belajar, tidak berasa berhenti. Karena murid yang kita ajar sekarang pun akan mendapatkan pengetahuan yang sekarang, kan? Oke, saya setuju dengan itu. Lalu kita lanjut ke tip. Oke, berarti kita sudah punya ini kan, T, technological knowledge, integrasi teknologi dan pendidikan. P itu pedagogy, pendekatan pembelajaran. Lalu C itu konten, materi yang kita berikan. Jika bahasa ya ada 4 skill itu, listening, reading, writing, speaking ya. Dan TPEC ini dari mana? TPEC itu adalah perpaduan integrasi antara T, technological, pedagogical, dan konten ini. Kalau di dalam ini matematika ada ini integrasi ini diagram Venn ya di tengah ini. Ini TPEC ini. Jadi pertama kali ini dikenalkan oleh Punya Misra dan Matthew Kohler di tahun 2006. Jadi lumayan baru ya Bapak Ibu. Dan ini intinya ya ini, penggunaan teknologi dalam penyampaian materi dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekian tentang TPEC-nya. Sekarang kita berlanjut ke penerapan TPEC dalam backward design. Dan kita mulai dari awal, tujuan pembelajaran. Di backward design tujuan pembelajaran, saya mempunyai ini, ada beberapa, saya ambil dari bahasa Inggris, mengidentifikasi social function, text structure, and linguistic elements to suggest doing something or not doing something with its response and explanation. Jadi di sini kontennya memberi saran, ya. Dan jika Bapak Ibu di sekolahnya ada seperti school core value, bisa tambahkan juga di tujuan pembelajaran atau biblical worldview. Lalu dari tujuan pembelajaran kita maju ke penilaian. Dari penilaian ada 2 di pengetahuan atau kognitif, KI3. Saya meminta murid untuk mengidentifikasi struktur tes dari pemberian saran. Dan di sini kontennya pemberian saran, teknologinya saya menggunakan live worksheet. Mungkin saya bisa berikan contoh dari live worksheet. Bentar. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini live worksheet-nya. Jadi live worksheet ini bisa digunakan untuk penilaian. Jadi misal ini, bentar, oke. Saya minta murid untuk meletakkan ekspresi yang benar ke dalam, misal ini ya, ke dalam kolom yang tepat. Oke. Nah, setelah selesai murid diminta untuk tekan tombol finish. Dan di sini ada 2 cara, bisa check answer, bisa email, dicek saja langsung. Dari sini kita lihat, nah betul 1 dari 10. Udah ada nilainya langsung untuk murid itu. Oke, kita kembali ke PowerPoint. KI3 kita sudah selesai, lalu KI4. KI4 saya meminta murid untuk berdiskusi dengan partner, jadi student A dan student B. Mereka menulis dialog, skrip, lalu mereka perform, mempresentasikan dialognya, lalu di-record, direkam, lalu dikumpulkan dalam LMS, Learning Management System. Di sini teknologi yang digunakan karena mereka menulis dialog di tempat yang berbeda, mereka bisa menggunakan Google Docs atau online Microsoft Word. Jadi mereka bisa edit bersamaan, tambah, menambah, mengurangi, atau apapun itu. Dan untuk merecord, mereka bisa menggunakan video recorder apapun itu, dan mengumpulkan di LMS. Misalnya saja Schoology, dan pedagoginya role play, dialog.
Oke, dari tujuan ke penilaian kita sekarang lanjut ke kegiatan pembelajaran. Di opening 20 menit pertama, guru menyapa murid lalu memberikan tujuan pembelajaran, lalu di sini kontennya suggestion tetap, pedagoginya saya menggunakan discovery learning, memberikan stimulasi atau pemberian rangsangan. Di sini murid ditanya, what do you say to your friends who are in trouble and ask for your suggestions? Ini untuk menimbulkan background knowledge mereka. Jadi dari sini saya bisa memakai Mentimeter. Tadi saya lihat ada yang menggunakan Mentimeter, berarti sudah familiar dengan Mentimeter ya. Lalu untuk main activities 50 menit berikutnya, saya menanyakan murid tujuan dari memberikan saran itu apa. Dari sini saya memberikan masalah, identifikasi masalah, dan meminta murid untuk melihat video yang saya dapat dari YouTube. Video ini tentang pemberian saran. Dari sana murid diminta untuk mencari ekspresi yang menunjukkan saran dalam video itu. Dan student nanti murid akan mengumpulkan data, lalu mengolahnya, dan membuktikannya melalui live worksheet yang tadi. Murid akan diminta untuk meletakkan ekspresi pemberian saran dalam tabel yang benar. Lalu untuk KI4-nya mereka akan dimasukkan dalam breakout room di Zoom. Teknologi yang dipakai Zoom breakout room. Lalu mereka merekam dengan video recorder lalu mengumpulkan di Schoology LMS. Untuk closing-nya mereka diminta untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang telah mereka pelajari di Padlet. Saya tadi lihat ada juga beberapa yang bilang, oh Padlet, oke. Jadi sudah familiar ya Bapak Ibu dengan Padlet ya. Nah dari sini menarik kesimpulan atau generalisasi. Oke, jadi kesimpulannya dari semua ini, dalam backward design kita punya tujuan, lalu menuju ke penilaian dan kegiatan pembelajaran. Kita mencari possible teknologi apa yang kita bisa gunakan dan materi apa yang kita bisa pakai untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, dan menggunakan model pembelajaran seperti apa yang bisa memenuhi kebutuhan siswa. Jadi intinya saya kembali lagi ke TIPEC. TIPEC itu perpaduan antara teknologi, pedagogi, dan content knowledge. Ini adalah perpaduan yang bermakna. Penggunaan teknologi, intinya adalah ini, penggunaan teknologi dalam penyampaian materi dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Ben selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Inggra ini atas pemaparannya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan dari kedua sesi yang tadi sudah disampaikan, silakan bisa chat ke moderator. Kemudian sebelum kita masuk ke tanya jawab, Bu Erlita akan menyampaikan tentang beberapa buku yang akan dipromosikan di webinar kita hari ini. Silakan Bu Erlita. Ya, semoga sudah terlihat ya. Nah, Bapak Ibu ada beberapa buku yang khusus untuk acara after lunch ini kami berikan harga spesial gitu. Kami jual dalam bentuk paket. Tapi bukan berarti kalau Bapak Ibu mau beli satuan nggak boleh ya, tetap boleh. Jadi buku pertama adalah panduan untuk guru-guru sekolah Kristen. Nah, kalau harga normal itu 50.000, tetapi khusus untuk peserta after lunch kami jual dengan harga 37.500 ya. Kami kasih diskon sekitar 25%. Kemudian buku yang kedua adalah sebentar. Ya, ini dia, Batu Loncatan Kurikulum. Nah, ini kalau saya nggak tahu sih, saya menebak-nebak. Sepertinya kalau ada yang anak TC UPH gitu ya, ini Pak ini udah tahu nih, sudah tahu nih Bu, saya bukunya udah ngerti ini gitu ya. Karena mereka buku ini memang salah satu buku yang setahu saya itu dipakai oleh TC UPH ya, Teacher College di UPH. Ini salah satu buku panduan dalam kita menyusun kurikulum. Nah, ini yang menariknya ada tulisannya berdasarkan Alkitab ya. Kita fokus pada Bible Integration. Harga normal dari buku ini adalah 135.000, tetapi khusus peserta kami berikan diskon 100
satu jadinya. Nah, buku yang ketiga dalam paketan ini adalah ini. Ini juga salah satu buku wajib setahu saya ya. Berjalan bersama Tuhan di dalam kelas. Ini adalah pendekatan belajar mengajar secara Kristiani. Pengarangnya sama dengan yang tadi, Harold van Bommelen. Beliaunya setahu saya sih sudah almarhum ya, tetapi nah ini dia. Makanya pentingnya meneruskan pengetahuan kepada anak-anak kita, karena namanya pengetahuan itu everlasting, jadi nggak pernah pengetahuan itu akan mati gitu ya. Pengetahuan digantikan mungkin iya, pengetahuan itu berkembang iya, tapi kalau pengetahuan mati kayaknya kok enggak ya. Basicnya itu saya pikir kok tetap ada. Nah, buku Berjalan Bersama Tuhan di Dalam Kelas ini harga normalnya 195.000, tetapi khusus untuk peserta 145.000. Nah, kalau nih ada yang tertarik, saya kepingin tiga-tiganya nih. Kan biasanya kalau beli paket lebih murah ya. Nah, kalau harga normal saya totali semuanya tadi buku itu 380.000. Kalau di total harga diskon 284.500. Tapi khusus untuk peserta Afterlife hari ini saya mau kasih harga spesial hanya 190.000, bisa dapat 3 buku tadi. Ya, kalau Bapak Ibu mau beli, tertarik, Bapak Ibu bisa lihat dulu bukunya di kairos.acsi.id untuk lihat nih kurang lebih apa ya bukunya tadi. Ibu Erlita tidak menjelaskan masing-masing buku kan, waktu saya tidak banyak. Jadi saya kasih covernya aja gitu ya, paling tidak tahu. Nah, kalau nggak mau ke website kami, mau kontak-kontak admin kami, mau tanya-tanya dulu, bisa ke nomor 0878 5270 4222. Itu adalah nomor handphone resmi untuk kantor CSI Indonesia. Ya, itu saja promo buku hari ini dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Ben. Saya stop share dulu, bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya, supaya tanya jawabnya lebih seru gitu, lebih mantap gitu. Baik, terima kasih Bu Rita untuk pemaparannya. Bapak Ibu, silakan bisa mencatat pertanyaan di chat box. Di sini sudah ada Bu Shirley yang akan memberikan pertanyaan secara langsung. Silakan Bu Shirley bisa unmute. Untuk itu saya akan mempersilahkan kepada Bu Erna menyampaikan closing statement lebih dahulu, dan setelah itu Ibu Indra ini akan menyampaikan juga closing statement. Silakan Bu Erna untuk closing statement-nya. Terima kasih Pak Ben. Bapak Ibu, yang perlu menjadi perhatian kita sebenarnya sebagai guru, saya yakin semua di sini guru ya, bahwa yang pertama tentang kurikulum merdeka itu kita perlu banyak belajar. Artinya tidak menunggu gitu ya, supaya kita juga bisa mengevaluasi betul apakah kurikulum merdeka ini benar-benar dalam konteks di kelas di pembelajaran itu seperti apa implementasinya di kelas. Kita sebagai guru itu perlu pertimbangan ya, yang mana, yang seperti apa, itu perlu, dan kita bisa melakukan itu kalau kita tahu betul, paham betul tentang konsep atau fokus dari kurikulum merdeka itu sendiri. Yang kedua, kita harus terus mau belajar Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik, mencapai kualitas pendidikan yang terbaik dan kualitas siswa yang terbaik sesuai dengan tantangan zaman, menyiapkan mereka untuk siap menghadapi tantangan zaman, sehingga apa yang kita ajarkan ketika kita menjalankan profesi kita sebagai guru adalah dalam rangka untuk menyiapkan mereka itu, sehingga tidak terfokus hanya di konten, tidak hanya di materi, tapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana mereka bisa memaknai itu dan menerapkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam menyelesaikan masalah mereka, masalah yang masyarakat mereka, keluarga mereka yang lebih luas dengan apa yang mereka terima. Dan untuk itu maka guru perlu perubahan paradigma. Nah, salah satu tujuan dari backward design adalah membantu guru untuk bisa melaksanakan fungsinya itu dengan baik dalam mempersiapkan murid kita yang berkualitas seperti itu ya. Dan guru perlu jeli betul bagaimana merancang sebuah desain pembelajaran. Itu sangat penting karena akan menentukan tingkat pemahaman siswa akan sesuatu hal atau materi atau konten tertentu, sehingga itu benar-benar bisa
dan dipahami betul. Terima kasih Pak Ben, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Silakan Bu Inggra ini akan membacakan closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Ben. Dari saya simple saja. Jadi ini adalah integrasi antara teknologi, pedagogi, dan konten yang dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi TIPEK sendiri itu adalah framework, itu seperti kacamata. Bagaimana kita melihat integrasi teknologi, pedagogi, dan konten itu dalam dunia pendidikan. Tujuannya kita guru itu untuk memperlengkapi siswa-siswa dalam menghadapi sekarang kita menghadapi industri 4.0 di mana semua teknologi sudah canggih, dan ke depan kita akan menghadapi industri 5.0 di mana mesin-mesin yang canggih itu akan bekerja sama dengan manusia untuk segala sesuatu untuk keperluan manusia. Jadi manusia juga diharapkan untuk berpikir lebih maju, lebih canggih lagi dengan teknologi yang ada. Seperti sekarang pun kita sudah punya AI, Artificial Intelligence, misalnya aja di Netflix atau Spotify, jika kita mencari dalam search kita kan, misalnya kita sering mencari film-film drama, pasti rekomendasinya juga film-film drama, seperti itu. Jadi intinya sebagai guru, kita tidak pernah berhenti belajar, selalu mengikuti perkembangan zaman, tujuannya semua untuk murid, dikembalikan ke murid untuk mempersiapkan generasi yang baik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih kepada Mem Inggra ini. Bapak Ibu, kita akan mengakhirinya dengan doa, dan untuk materi webinar pada hari ini akan dikirimkan bersama-sama dengan sertifikat dan juga untuk CEU bagi alumni CEC ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin webinar After Lunch seri yang ke-9 ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami untuk kami memahami betapa pentingnya kami terus memperdalam pemahaman kami akan materi-materi yang sudah kami kuasai, dan juga kami akan mengembangkan diri melalui teknologi yang ada untuk kami bisa membawa anak-anak kami kepada wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan untuk berbagai metode yang telah disampaikan, kiranya ini memperlengkapi kami semakin hari semakin baik di dalam mendidik anak-anak kami, membuat mereka lebih paham akan materi-materi. Terima kasih ya Bapak, Tuhan memberkati SCSI yang telah bekerja keras untuk terus memperlengkapi kami. Tuhan memberkati segala upaya dan usaha mereka. Tuhan juga memberkati Bu Erna, Bu Inggra ini yang telah menyampaikan materi. Tuhan memberkati di dalam kehidupan dan pribadi dan pelayanannya. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh doa, ucapan syukur kami. Tuhan memberkati semua peserta yang telah hadir pada siang hari ini dalam segala pelayanan mereka, kesibukan mereka, dan juga di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu bisa memberi salam satu dengan yang lain.